Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah keadaan kampungku. Dan hari ini kita pulang ke kota. Oke, kita akan menuruni area yang cukup terjal dengan perjalanan yang cukup agak bebatuan. Semoga perjalanan kita dalam keadaan sehat selamat sampai tujuan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laghafurur rahim. Bismillah. Apa? Jemput Abi dulu. Hujan. Turun jemput orang dulu. Sama namanya jemput. Ya, kita mulai dengan jalur yang berbatuan. Walaupun jalurnya seperti ini, sebenarnya ini adalah jalur terdekat untuk bisa sampai di kota Kalabahi. Hah? Pergi jemput orang dulu. Pergi jemput orang dulu. Ya, cukup membuat siku kita linu, pegal-pegal.
Akhirnya sampai di tempat yang cukup landai rata. Ini adalah cor-coran. Assalamualaikum. Ya, sudah menjelang musim kering dan ini jalur yang jarang dilalui oleh pengguna kendaraan, hanya sesekali saja karena dianggap cukup sulit. Assalamualaikum. Sudah jalannya sempit dengan tikungan dan tanjakan yang begitu tajam sehingga kadang-kadang orang agak ngeri. Saya pernah sekali juga pernah jatuh, tapi karena berhubung ini adalah kampung saya, maka saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap melewati tempat ini. Dengan lagi mood yang baik, maka jam berapapun tempat ini akan saya lalui. Dan jika mood tidak berkenan atau tidak sedang bagus, maka saya tidak melewati ini, tapi saya akan lewat ke jalur Hulnani. Ini area yang disebutnya kebun, bukan perkampungan, karena perkampungan adanya di tempat pertama tadi saya keluar dengan kendaraan. Kalau ini sudah masuk di area perkebunan. Perkebunan yang kita bercocok tanam setahun sekali, menunggu datangnya hujan, dan selebihnya dibiarkan untuk kembali tubuhnya pohon lantoro untuk dijadikan pakan kambing. Assalamualaikum.
Kenapa saya beberapa kali mengucapkan salam? Karena saya yakin saya tidak sendirian, atau tempat yang saya lalui secara kasat mata tidak terlihat, tapi mungkin hanya bulu kuduku yang memberitahukan bahwa ada sesuatu. Dan sewajarnya bagi kami umat muslim terutama wajib mengucapkan salam dimanapun Anda berada, karena salam itu adalah pendoa. Salam itu bermakna doa, yang artinya kita saling mendoakan untuk keselamatan. Kita yakin hidup itu tidak sendiri, dengan yang nyata terlihat dan yang tidak nyata terlihat. Oke, inilah kondisi perjalanan kita. Nah, seperti inilah tikungan-tikungan yang ada di area yang saya lalui, sehingga cukup membuat banyak orang khawatir untuk berboncengan atau menggunakan kendaraan roda 4. Hanya beberapa orang saja, hanya orang yang mahir, sudah terbiasa melewati tempat ini. Saya tidak mahir, tapi karena ini adalah kampung saya berusaha saja sebaik mungkin untuk bisa sampai di kampung dalam keadaan selamat dan kembali pun dalam keadaan selamat. Saudara bisa bayangkan ketika saudara berada di pertengahan perjalanan, mesin Anda mogok, ban Anda pecah, dan jaringan handphone di luar jangkauan. Dalam kondisi jam 11 atau jam setengah 11 malam, saudara bisa bayangkan kegelapan di lingkungan itu, di tempat itu. Dan itu sudah saya lalui. Saya melewati tempat ini di jam setengah 10 malam, dan ketika sampai di bukan pertengahan, sudah mendekati perkampungan di penghujung jalan bebatuan, di tanjakan yang begitu sempit dan menikung, saya terjatuh dan mesin kehilangan tenaga walaupun berbunyi. Mesinnya sudah bunyi namun tidak bertenaga. Anda bisa bayangkan ketika Anda menelpon saudara, teman, keluarga, sanak famili, dan tak satu pun yang mengangkat, dan Anda dalam keadaan sendiri di tempat yang sunyi, senyap, gelap, tanpa cahaya. Anda mau berteriak, tak ada yang mendengarkan, karena teriakan kita tidak terjangkau pada orang-orang di lingkungan kampung. Akhirnya Anda hanya bisa pasrah
dan itu saya pasrah hampir 1 jam kurang lebih, hampir 40 sampai 45 menit menanti motor itu, kendaraan yang saya tumpangi sekarang ini kembali normal. Dan setelah saya sampai di kampung, dan itu pun kondisi motor tidak normal, namun Allah berkehendak lain. Tuhan berkehendak lain. Setelah sampai di tempat, saya cek tali koplingnya kelonggaran, mesinnya entah apalah yang kurang, namun tidak membuat saya kapok untuk lewat ke tempat itu lagi. Ya, dan saya tetap anggap menyenangkan perjalanan di situ. Ini adalah kampungku. Saya hanya berpikir seperti itu. Semoga orang-orang yang tidak tampak di mata kasar kita, orang-orang yang cuman hanya membuat bulu kuduk kita merinding, ya sebagaimana yang biasa kita dendangkan, syair-syair bait-bait orang tua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan kita harus menghormati, menghargai tatanan adat budaya yang berlaku di tempat itu. Dan alhamdulillah, selama perjalanan dari Kalabahi, tempat tinggalku sekarang, sampai di kampungku, kampung asal nenek moyang kami, selalu dalam keadaan selamat dan selalu aman. Sementara ini kita berada di Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut. Ini beberapa bulan yang lalu pekerjaan jalan sudah sampai belasan kilo, dan perjalanan tidak terasa lagi, tidak seperti semula. Kita akan memakan waktu yang begitu lama karena menghindari lubang, menghindari jalan-jalan rusak, sehingga kita akan menyita waktu yang begitu banyak, sehingga perjalanan kita bisa memakan waktu hampir 1 jam untuk sampai di kampung halaman yang seharusnya kita tempuh setengah jam paling lambat. Namun juga bagusnya perjalanan ini, baiknya perjalanan ini akan membuat perjalanan kita harus berhati-hati. Berhati-hati karena ketika jalan itu terasa baru dan kita yang merasa nyaman dengan kecepatan motor, kita melaju seolah-olah sekarang tak ada halangan, maka dikhawatirkan kita bisa bentrok,
kita bisa bertabrakan. Nah, jadi kali ini perjalanan tidak begitu menguras tenaga, karena jalur ini ketika kita lewati kurang lebih 1 tahun yang lalu, maka sepanjang perjalanan kita akan goyang dangdut, goyang pinggul, goyang patah-patah, dan itu semua sudah kita lakukan. Dan sekarang baiknya dan enaknya jalan ini, kita harus berbaik-baikan, berhati-hati agar perjalanan kita nyaman sampai di tujuan. Selamat. Ini adalah Desa Areng Male, desa air Kenari, entah Nusa Kenari. Ini kecamatan paling barat dari desa paling barat dari kecamatan Teluk Mutiara, karena setelah masuk ke Dulolong adalah kecamatan Alor Barat Laut. Jalur ini berada di pinggir pantai, jadi Anda bisa mencuci mata ataupun bersenang-senang, mengambil gambar, membuat video, karena ketika laut ini mengalami pasang, maka sangat indah, karena bisa untuk tempat berenang. Dan indahnya Kabupaten Alor dengan lautnya akan Anda tidak dapat rasakan di tempat-tempat lain. Sementara kondisi lautnya begitu tenang dan pasangnya begitu enak, untuk jam seperti ini, jam nyaman di laut adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan, terlalu menyenangkan. Kami bilang ini Alor bro, atau daratan timur wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur biasa menyatakan bahwa ini Alor bu. Dengan kondisi yang panas begini, Anda bisa mandi di pinggiran pantainya, di pinggiran lautnya. Begitu tenang, begitu enak, begitu menyenangkan. Alhamdulillah, kita sudah berada di Kelurahan Kalabahi Barat, atau biasa kami sebut Kenarilang. Kenarilang ada Pertamina
Ini adalah Pertamina Kabupaten Alor. Dan sayup-sayup mata mulai memberat melihat di pinggiran jalan orang-orang menjual pisang Ambon, pisang mas, pisang kulit mentah. Banyak lagi adalah kekayaan alam yang ada di Kabupaten Alor. Dan tadi sempat orang berpasar di sini. Wow, mataku sudah tidak bisa diangkat untuk lebar-lebar karena mendapatkan jalan yang bagus, mata yang mengantuk karena tidak mendapatkan ancaman jalan yang rusak. Karena ketika Anda menemui jalan yang rusak dan menggunakan kendaraan berkopling, ya resikonya cukup tinggi. Kampas kopling bisa habis, sikut Anda cekat-cekot ngilu karena Anda harus buka lepas apa saya lupa lagi. Oke, ini adalah kelurahan Desa Adangkuum, Kecamatan Teluk Mutiara. Dan sesaat lagi sampai di rumah. Oke, kita sudah mau hampir di rumah. Mata yang sangat berat. Allah. Akhirnya kita sampai di rumah dalam keadaan cukup teler karena mata berat dan mengantuk. Oke, di lain kesempatan kita akan menyambung kembali dengan video dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.